Jadi, oknum notaris PPAT ini sudah mengetahui tanah ini bermasalah dari awal. Ahli waris ini menggugat UNUD. Apa? Menggugat UNUD, Universitas Udayana. Depan tadi itu. Jadinya sebenarnya selama ini, selama mereka minta uang tuh tanah ini sengketa, Bu. Antara si UNUD ini sama bapak ini. Mafia tanah ternyata satu hal yang lumayan sering terjadi di Indonesia, dan memang kalau jadi korbannya itu kayaknya bisa gregetan banget karena tidak ada jalan akhirnya, dan bahkan uang pun bisa bangkrut gara-gara masalah tanah ini. Nah, hari ini kita datangan ya, narasumber kita adalah Casey dari Bali. Iya, dari Bali. Dan bahkan kaos tulisannya adalah suara korban mafia tanah. Jadi ada mafia tanah yang kamu alami ya, di Bali. Betul. Di Bali ya? Di Bali. Di mana area specifically? Di area Jimbaran. Jimbaran, oke. Yeah. Nah, ini kan kamu udah bawa banyak barang bukti, kamu pengen kasih tahu apa sih yang terjadi kronologinya. Silakan, saya dengarkan saja dulu, Casey. Sebelum saya mulai, saya ingin ngucapin terima kasih kepada Ibu dan seluruh tim di sini. Saya juga minta tolong pada penonton untuk tetap memberikan motivasi para korban untuk menyuarakan kasus, karena itu tidak mudah. Karena korban berhak untuk melapor. Laporan itu akan melindungi kita semua biar tidak kejahatan ini terulang lagi kepada siapapun. Jadi, saya mulai kronologinya. Jadi pada tahun November 2013, umur saya 24 tahun. Saya sedang mencari tanah untuk membangun pabrik keluarga saya, karena masa sewanya mau habis. Kakak saya, Kak Rory, menghubungi orang yang kami sangat percayai, yang kita kenal sudah bertahun-tahun. Dan dia kerja di bidang mencari tanah maklar. Namanya Om S. Kita udah anggap dia sebagai keluarga sendiri. Sorry, boleh saya tanya nggak? Yang kenalin kamu ke Om S adalah kakak kamu? Iya. Kamu pribadi nggak kenal sama Om S sebelumnya? Enggak, sebelumnya saya juga kenal. Okay. Karena Om ini sering ke rumah, makan malam bersama, sembahyang di pura sama kita. Benar-benar udah seperti keluarga. Okay. Oleh karena itu kita panggil Om S. Okay. Jadi Om S menawarkan ke kami, ada tanah di depan Rektorat UNUD Jimbaran, 25 are. Itu tanah pipil yang sudah dalam proses sertifikat. Dengan harga 350 juta per are. Jadinya totalnya itu 8 miliar 750. Kakak saya hubungin saya, suruh telepon Om S untuk bertemu dengan Om S di depan lokasi tanah. Jadi ini lokasi tanahnya di depan Rektorat UNUD Jimbaran. Dulu nggak ada bangunan, dulu masih ada banyak pohon. Saya ketemu sama Om S ke sana, saya sendiri sama supir perusahaan. Dia menunjukkan tanahnya, lokasinya itu, saya ditawarin area sini. Om S bilang ke saya, tanah ini sudah dalam proses sertifikat, tanah pipil. Saya lihat tanahnya, emang lokasinya sangat bagus, karena perusahaan keluarga saya bukan hanya di Garmen, ada toko sama kantor juga. Jadi saya lihat, oke, lokasinya bagus, jalurnya good walking area. Setelah saya lihat tanah tersebut, saya kembali ke keluarga, jelasin, oke, this is a good opportunity for us. Jadi kita setuju beli tanah tersebut. Sebenarnya proses ini sangat cepat gitu. Sebenarnya di sini banyak kejanggalan di mana kalau saya bisa ke masa lalu, I will fix it gitu. Tapi saya akan ceritakan setelah kronologi ini. Setelah kita setuju untuk membeli tanah ini, Om S mengantar saya ke kantor oknum notaris PPAT di daerah Bali. Saya nggak bisa bilang jalannya. Di sana pertama kali Om S memperkenalkan saya dengan 3 orang ini. Mbak HD yang mengaku sebagai pemilik tanah dan penjual tanah 25 are.
Maklar H, dia mengaku sebagai tim anggotanya Om S, dan oknum notaris PPAT yang memfasilitakan jual beli tanahnya. Apakah oknum ini sama tadi ini sama? Ini sama. Sama ya? Ini kantornya. Oke, alright, oke. Ya. Setelah ketemu di ruangan bawah itu, saya diantar ke lantai 2, ada ruangan kecil. Kemudian oknum notaris PPAT memberikan saya perjanjian pendahuluan. Saya nggak bisa kasih lihat, perjanjian di depan mata saya hari ini. Dijelasin ke saya, tanda tangan perjanjian ini dulu, karena tanah tersebut sedang dalam proses sertifikat. Kalau sudah sertifikat, baru tanda tangan akte jual beli. Saya baca, karena saya nggak punya pengalaman dalam proses jual beli tanah pipil menjadi sertifikat, jadi saya mendengar apa adanya dari oknum notaris PPAT ini. Saya baca emang betul harganya sekian, berapa saya beli. Saya tanya ke oknum notaris PPAT-nya, Pak, kapan sertifikatnya jadi? Jadinya sebelum Mei 2014. Saya tanda tangan perjanjian ini 27 November 2013. Om S juga meyakinkan ke saya sertifikat ini akan jadi sebelum Mei 2014. Setelah saya tanda tangan dengan Mbak Hade, kita ke bawah. Karena di perjanjian ini ada term payment. Jadinya ada deposit 2 miliar yang saya harus bayar. Saya tanya ke mereka berempat, ini pembayaran depositnya kemana? Apa bisa saya transfer ke rekening BNI? Karena saya memiliki rekening BNI. Pada saat itu Mbak Hade tidak memiliki rekening BNI, langsung oknum notaris PPAT-nya ngungkapin ke saya, bisa transfer ke saya. Langsung kemudian dia ngasih saya fotokopi halaman depan buku rekeningnya. Besoknya saya transfer 2 miliar ke rekening oknum notaris PPAT ini. Saya hubungi Om S, saya memberikan bukti transfernya. Om S memberikan saya kwitansi dari kantor oknum notaris tersebut. Setelah itu, untuk pembayaran keduanya, 2 miliar 375, Om S menghubungi saya. Ini sesuai term payment-nya juga. Saya transfer lagi ke oknum notaris PPAT ini. Sama juga bukti transfer saya kasih ke dia, saya dapat kwitansi. Pembayaran ketiga, Om S menghubungi ini di antara bulan April, pertengahan April. Ini udah tahun 2014 ya. Dia telepon saya, dia nanya, Casey di mana? Casey ada di rumah Om. Oke, Om ke sana ya, gitu. Oke, dia datang dengan Mbak Hade dan Maklar H. Saya pada saat itu lagi sendiri di rumah. Saya ingat saya lagi di depan dapur. Langsung dia bilang ke saya, Casey, biar cepat sertifikatnya jadi, butuh tambahan dana uang. Awalnya jujur saya agak ada seperti intuisi itu, seperti nggak enak gitu. Tapi karena ini orang yang saya percaya, bertahun-tahun ya, udah anggap keluarga. So I trusted him, Bu. Jadinya saya tanya, oke Om, berapa butuh? 2 miliar 25 juta. Dan Maklar H dan Mbak Hade meyakinkan saya juga, Bu. Ya Mbak Casey, biar cepat sertifikatnya jadi. Karena kan mereka menjanjikan saya sertifikatnya itu jadi sebelum Mei 2014. Dan ini April. Saya juga merasa tergesa-gesa karena masa sewa garmen itu udah mau habis. Jadinya saya ingin, ayo cepatlah biar kita cepat bangun garmennya. Aduh. Kemudian, Soalnya coba tanya, tadi yang ekstra uang itu di luar daripada angka yang 8M itu? Jadinya di perjanjian ini kan ada term payment-nya. Oh, dipercepat? Dipercepat. Sebenarnya ada ini tahapan itu, sebenarnya pelunasannya itu 4 miliar 375. Pokoknya ada kata-kata di sini. Tapi karena Om, sebenarnya ini udah red flag gitu. Tapi karena saya mendengar orang yang saya percayai, dia minta mempercepat gitu. Okay. Terus kemudian pembayaran yang keempat, dia menghubungi saya lagi dengan alasan yang sama, Casey, biar cepat sertifikatnya jadi, tolong transfer ke Mbak Hade. Pembayaran yang
sebelumnya itu yang 2 miliar 25 juta tuh ke rekeningnya Mbak Hade. Gitu. Dan pembayaran yang keempat itu 1 miliar 300. Itu lagi saya transfer ke Mbak Hade bulan Mei. Kemudian dengan alasan yang sama yang pembayaran kelima, Om S menghubungi saya, Casey biar cepet ini jadi sertifikatnya, tolong transfer lagi 800 ke rekeningnya Mbak Hade. Jujur Bu, pada saat dia terus tanya saya nggak ngeh berapa saya transfer. Pada saat cerita saya ke temen gitu, mereka bilang rasanya kamu tuh seperti dihipnotis gitu, Kes. Tapi jujur saya ngerasa tuh karena saya benar-benar percaya sama orang ini. Bisa dibilang saya terlalu polos, terlalu goblok, it's okay. I learned my lesson. Kemudian saya selalu tanya ke Om S, Om kapan ini sertifikatnya jadi? Selalu jawabannya itu masih dalam proses. Di Januari 2015 tuh Bu, kita kan ada accounting keluarga Pak Gusti. Nah setiap kok kita transfer tuh kan ada slip transfer. Slip lagi satunya tuh saya kasih ke Pak Gusti accounting keluarga perusahaan kita. Dan dia juga pegang perjanjiannya ini. Dia pelajari lagi. Langsung dia khawatir, dia cari saya, Casey, tolong tanya Om S, kapan Casey sertifikatnya ini jadi? Karena Casey udah bayar 8,5 miliar, Bu. Saya juga mulai gelisah gitu. Akhirnya saya telepon Om S. Om S bilang, ya cari aja oknum notaris PPAT-nya. Saya buat janji bertemu di kantornya sama Pak Gusti. Pak Gusti saksi saya, Bu. Saya masuk ke ruangannya dia di lantai bawah. Saya bilang, Pak, kapan ini sertifikatnya jadi? Karena ini udah Januari 2015. Janjinya itu sebelum Mei 2014. Langsung dia bilang, saya bilang, Pak, saya udah transfer lu 8,5 miliar. Dia bilang ke saya, Bu, tanah ini tidak bisa disertifikatkan karena tanah ini bermasalah. Apakah mereka tidak kasih tahu kamu itu? Seperti shock saya, Bu, dengar jawaban itu. Seperti saya ingat pulang, cari kakak saya, kakak Made, saya histeris, Kak Rory, kita dijual tanah bermasalah. Casey udah transfer 8,5 miliar. It's like hati itu drop gitu loh, Bu. Itu uang banyak, Bu. Dan itu uang keluarga, hasil kerja orang tua, bapak sama ibu. Langsung kakak saya hubungin Om S. Dia bilang, Om, bener ini Om jual tanah bermasalah ke kita. Dia tetap meyakinkan ke saya sama kakak, enggak deh, ini tanah ini nggak bermasalah, bisa sertifikat. Ayo kita buat janji ke kantor keluarga kita, Bu, di Jimbaran. Akhirnya kita pertama kali bertemu sama dia, sama Mbak Hade, tetap meyakinkan bahwa tanah ini tidak bermasalah. Sorry, tapi meeting ini tidak ada si notaris tersebut nggak ya? ada, belum. Okay. Karena saya dan kakak memberikan mereka kesempatan untuk membuktikan proses sertifikatnya. Mereka tetap meyakinkan bisa gitu. Tahu-tahunya dari setelah ketahuan dari oknum notaris PPAT-nya itu, mereka ini nggak bisa akhirnya membuktikan. Buktiin apa? Buktiin proses sertifikatnya. Uang 8,5 miliar sampai hari ini tidak bisa dibuktikan dipakai apa, Bu. Like, kemana uang itu? Katanya salah satu pertemuan di kantor keluarga saya, akhirnya Mbak Hade mengaku dia bukan pemilik tanahnya. Dia bawa, ada ahli waris tanah ini. Ahli warisnya juga bawa pengacara. Kemudian mereka menjelaskan emang betul tanah ini bermasalah. Ahli waris ini menjual tanah ke Mbak Hade. Ya, menjual tanah ke Mbak Hade. Transaksi jual belinya ini di kantor oknum notaris PPAT yang sama. Jadi oknum notaris PPAT ini sudah mengetahui tanah ini bermasalah dari awal.
ahli waris ini menggugat UNUD. Apa? Menggugat Oh, UNUD. UNUD, Universitas Ya, Udayana. Pangadi itu. Jadinya sebenarnya selama mereka minta uang tuh tanah ini sengketa, Bu. Antara si Undun ini Sama bapak ini. Oke. Gitu. Setelah itu kita buat janji. Sorry, saya bertanya nggak sih? Boleh, Bu. Jadi kan ada sengketa antara ahli waris ini dengan si Undun tersebut. Iya. Kok bisa lagi sengketa itu tanah itu dijual dari Kamila ke Mbak Hade ini ya? Saya juga bingung, Bu. Itu ada akte jual Jadinya, belinya antara ini sama si Mbak Hade ada perjanjian pendahuluan yang bapak ini ahli waris itu ke sana dan itu transaksi jual belinya itu emang di kantor oknum ini. Oke. Gitu. Saya dikasih fotokopi perjanjiannya mereka. Oke. Gitu. Dan itu yang saya sampai kok bisa Iya. masih diperjualbelikan tanah ini, tanah bermasalah. Dan dari awal mereka tidak pernah mengungkapkan ke saya bahwa tanah ini bermasalah. Dari awal dibilang sudah dalam proses sertifikat. Jadi saya benar-benar rasa ditipu, dibohongin, Bu. Setelah ini kebongkar, akhirnya saya sama kakak saya, sebelum itu saya lanjut, akhirnya kita tahu juga ada korban lagi satu di tanah yang sama. Sama, tapi bapaknya ini beli tanah hanya 6 are aja. Dia hanya transfer sekitar 600-an deposit. Dan ini temennya Om S. Transaksi jual belinya sama juga di kantor oknum yang ini. Wow, oke. Dengan Mbak Hade juga? Dengan Mbak Hade, dengan orang-orang sama-sama yang tadi sama. Oke. So, terus kasus ini sama yang 3 orang itu masih di posisi di mana kasusnya? Dia Di sebenarnya Polri kah? bapaknya korban lagi satunya akhirnya mundur karena dia sama saya sempat jadi ada satu pengacara, tapi akhirnya dia juga capek, Bu. Jadi dia nggak nuntut lagi? Enggak, udah ikhlas lah, udah give up. Oke, jadi ketika kamu tadi bilang, kamu kan ketemu sama Mbak Hade, sama tadi yang ahli waris mana? Ahli warisnya ini, Bu. Bukan yang ahli waris langsung. Sorry, hilang dia. Oh ini, Bu. Ahli waris, kamu ketemu kan sama 2 orang ini? Ini waktu yang samaan ketemunya? Pas di kantor Iya, keluarga, iya. Ketemuan sama-sama Iya. ini. Ada Om S-nya juga ada? Semua Om. maklar ada. Nah, terus kan dia bilang, ternyata masih sengketa sama Mbak Hade ini dan lain sebagainya. Terus dari pihak notarisnya atau dari Om S-nya ada ngomong? Kalau notarisnya itu kita ketemu sama dia 5 Mei 2015. Ini kita menyelesaikan secara orang-orang ini. Maksud saya kamu masih meeting yang berempat ini? Masih. Kamu ketika kamu tahu kabar itu yang benar kamu bikin drop kayak begitu, kamu ada apa penjelasan mereka? Kok lu curangin gua? Kok lu bohongin gua? Ada nggak sih ngomong demikian kepada mereka? Awalnya itu mereka tetap meyakinkan, tapi setelah mereka nggak bisa membuktikan itu, mereka bilang minta maaf, kita akan kembaliin uangnya. Pokoknya udah nggak bisa nutup-nutupin, Bu. Jadi mereka bukan lagi defensif, tapi lagi mau minta maaf, mau baik-baikan sama kamu. Iya, seperti gimana saya jelasin, seperti biar kita tuh bukan luluh hati, tapi orang ini akan mengembalikan. Jadinya kita ngasih kesempatan gitu. Alright, tapi setelah masih nggak ada kemajuan, ya kita ke Oknum Notaris PPAT ini. Terus dia bilang apa? Karena dia kan udah menerima uang 4 miliar 375 itu. Kita semua datang sana untuk penyelesaian sama tanggung jawab, tapi dia menolak, Bu. Menolak apanya? Menolak, nggak mau ikut campur. Maksudnya menolak ketemu kamu? Dan dia keluar dari kantornya. Akhirnya saya sama orang-orang ini, Mbak Hade, Maklar H, sama Maklar Om S ini, buat perjanjian kesepakatan. Di mana perjanjian ini, mereka akan mengembalikan uang 8,5 miliar. Dan Om S juga memberikan saya jaminan tanahnya dia sebagai pertanggungjawaban. Sampai ada Mbak Hade sama Maklar H itu ada jaminan sementara mobil. Pokoknya it's all legit. Perjanjian ini juga udah dilegalisir sama Oknum Notaris PPAT, saya bilang baik ya. Karena nggak semua Oknum Notaris PPAT itu nakal. Masih ada yang baik. So, syukurnya dia membantu kita juga, menjadi saksi juga. Tapi setelah perjanjian kesepakatan ini,
tidak ada kemajuan, akhirnya Artinya tidak ada pembayaran yang masuk nggak ke kamu. ada. Oke, nggak ada return. Oke, terus? Ada return dari Mbak HD 200 dan maklar H-nya itu 40. Oke. Dan karena tidak ada kelanjutan Iya, itu, kita minta tolong sama pengacara, Bu. Oke. Ini dan pengacara saya yang pertama, tapi bapak tersebut sudah almarhum. Oke. Jadi saya bilang, Pak, ini situasi saya, gitu. Sejujurnya saya bukan orang hukum ya, jadi this is semua pengalaman yang sangat baru. Jadinya saya bilang, Pak, ini situasi saya, mohon bantuannya. Jadi dia menyarankan saya, Casey, buat rekening penampungan. Uang yang kamu terima itu masukkan ke sana, itu akan menjadi bukti, ya. Karena kan, oke, kita somasi mereka, undang mereka untuk secara ya keluarga lah bisa diselesain. Jadinya rekening ini sebagai bukti untuk mereka nampung. Maksudnya kalau emang mereka janji ya transfer ke sana. Jadi pembayaran yang saya udah terima itu saya masukin ke rekening. Dan sampai hari ini saya tidak mengambil. Iya, tidak mengambil karena saya tahu ini bukti gitu. Okay. Namun setelah somasi 2 kali di kantor keluarga saya di Jimbaran, somasi pertama oknum notaris PPAT-nya nggak ada. Di sana maklar H sama maklar H sama Om S memberi surat pernyataan. Mereka akan mengembalikan uang yang mereka udah terima dari Mbak HD. Om S terima 870 juta. Maklar H kalau nggak salah 400 juta. Sampai all in written, Bu, ya. Gitu. Langsung somasi kedua, akhirnya oknum notaris PPAT ini datang ke kantor keluarga. Okay. Semua ada di sana, Bu. Semua Mbak HD juga Mbak ada. HD, kakak saya, korban lagi satunya. Datang juga. Pengacara ahli warisnya, semua di sana. Dia datang, dia bilang, pertama dia nggak menerima uangnya. Sampai saya kasih buktinya, invoice like, Pak, sampai rekening koran ya. Ini semua transfer ya, not cash. Like buktinya ada bukti, semua. Bu. Benar bukti. Oke, terus? And then dia bilang, oh saya tidak mau mengembalikan karena Mbak Hade punya utang sama saya. Aduh, Bu, seperti ya? Oh my God, seperti akhirnya mereka satu meja tuh saling menyalahkan. It's like biasa orang bilang Korean drama, we have Indonesian drama that harus dibuat film atau sinetron gitu loh. Setelah itu nggak ada kemajuan, ya udah saya lapor, Bu. Lapor ke pihak polisi karena sudah memberikan banyak kesempatan, Bu. Dan banyak alasan dari mereka. Banyak alasan dan di sini saya menyesal, like memberi mereka banyak alasan sampai dari sejak ketahuan itu sampai saya melapor. Saya udah, it's like a big life lesson. Aduh. Oke, jadi sekarang itu kasusnya ada di Polri. Sekarang kasusnya karena saya lapor di Polresta Denpasar. Jadinya laporan saya, kasus saya pidananya ini belum bisa dilimpahkan ke pengadilan karena Mbak Hade sangat dibutuhkan. Mbak Hade ini sudah menjadi daftar pencarian orang. Oke, DPO. Dan maksudnya apa? Maksudnya tadi bilang dia nggak bisa. Jadinya berkas saya tuh harus memenuhi, dia tuh sangat dibutuhi untuk memenuhi berkasnya karena mungkin ada pertanyaan kan dari kan biasanya ada petunjuk jaksa itu. Nah karena Mbak Hade nggak ada, tidak bisa memenuhi berkas saya. Loh, maksudnya maksudnya kan ya berkasnya ada di punyanya dia kan, ada di dia kan berkasnya kan. Nah jadinya ada 3 tersangka yang maksudnya dari orang yang saya melaporkan yang sudah menjadi tersangka tuh Mbak Hade. Notaris pasti dong. Notarisnya enggak. Malah enggak? Enggak. Oh wow. Ya, saya juga agak heran sekali. Maklar HH. Maklar H sama Om S. Mereka sudah menjadi tersangka. Oke. Ya. Jadinya karena Mbak Hade belum bisa ditemukan, kasus saya tidak bisa dinaikin ke pengadilan. Sorry, kamu bilang nggak ditemukan sih orangnya menghilang atau? Orang ini menghilang, Bu. Sekarang tuh nggak tahu di mana posisinya. Nggak tahu. Oh, jadi kabur. Kabur. Oke. Gitu. Jadi kalau nggak ada dia, kamu berkasnya nggak lengkap, kamu nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk, aja. meskipun udah ada 2 tersangka. Kalau 2 orang ini membantu nggak dalam kasus ini dengan Polresnya? Iya, ya seperti mereka kan, ya ini yang juga saya bingung sih, Bu. Kenapa orang-orang ini nggak ditahan?
gitu. Padahal udah bener-bener sampai ada surat pernyataan. Mereka kan harus bertanggung jawab, gitu loh. Like, jujur saya sampai hari ini saya agak bingung dengan penjelasan para penegak hukum, gitu. Seperti contoh yang sangat mengejutkan untuk saya sempat dikirim surat penghentian penyidikan di tahun 2019. Dibilang di sini bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, penipuan dan atau penggelapan, tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum. Maka perlu mengeluarkan surat ketetapan ini. Saya pas dapat surat ini sedih banget gitu. Apa sih kurangnya? Semua saya sudah berikan. Udah ada 2 saksi, perjanjian, rekening koran, kwitansi, bukti transfer. Like, apa yang kurang? Setelah saya dapat surat ini, pengacara saya nomor 2, karena saya ganti, mengajukan pra-peradilan. Jadinya setelah mengajukan pra-peradilan, Mei 2020, ya diputuskan dengan hakimnya itu lanjut penyidikan, dibuka lagi gitu. Dan di sini juga tertulis, saya ingin baca. Terhadap keterangan tersangka yang mengaku sebagai pemilik tanah dengan adanya bukti perjanjian pendahuluan tanggal 16 Desember 2013, ini 16 Desember 2013 itu antara dia dengan ahli warisnya. Ya. Padahal jual beli tersebut tidak bisa dilakukan karena menurut pihak UNUD belum keluar status tanahnya. Hal ini perlu diperdalam oleh penyidik karena telah mengetahui bahwa tanah tersebut bermasalah dan tidak bisa disertifikatkan, namun masih saja pihak pembeli, yaitu saya, yaitu saksi pelapor diminta untuk melunasi dan telah lunas pada tanggal 25 Juli 2014. Padahal berdasarkan perjanjian pendahuluan, dalam poin 3 dinyatakan bahwa pembayaran lunas harga tanah setelah selesai sertifikat hak atas tanah objek perjanjian jual beli. Hal ini sudah menunjukkan adanya kesengajaan dari para tersangka, itu adalah Om S, Maklar H, dan Mbak HD, untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dengan memakai nama palsu dengan tipu muslihat. Iya benar. Ya, it's like, pas saya baca ini seperti, oke, kita lanjut. Ya, yang saya bingung ya, Casey, kenapa yang notarisnya kok nggak kena ya? Saya tahu kenapa, Bu. Saya sempat tanya ke penyidiknya. Karena Mbak HD membuat surat pernyataan, saya akan kasih ini, Ibu bisa baca. Dia membuat surat pernyataan bahwa dia yang menerima semua uangnya. Dan dia melepaskan notarisnya tanggung jawab. Dan tanda tangan pernyataannya itu Maklar H, Om S, dan pengacara ahli warisnya juga tanda tangan. Maaf Bu, ntar saya kasih lihat. Ngapa. Wow, oke. Ya, so ya Bu. Wow, kayak benang kusut banget ya. Dan kamu benar-benar kayak cuma nunggu aja. Menunggu. Nasib. Dan tadi si Mbak HD ini itu kan masih nggak tahu, dia keluarganya juga nggak bisa cari keluarganya. Sampai bikin ini ya? Iya, sampai. Sorry. Nggak kenapa. Sampai bikin kayak reward loh. 50 juta. 50 juta. Ini sah. Kayak begini ya. Itu siapa itu? Ini Mbak HD. Kok beda mukanya? Karena ini gelap fotonya, Bu. Jadi saya pilih yang itu. Ya. Nah, jadi kamu ke keluarganya dia atau daerah rumahnya dia? Nggak ada. Jadinya dia tinggal di Bali. Pas saya ke sana, dia nggak ada. Jadinya karena KTP-nya itu KTP alamat Bali, gitu. Jadi saya nggak tahu alamatnya dia di mana. Gitu. Dia orang Bali asli? Enggak, dia orang Palembang. Palembang. Iya. Dan saya baru dapat DPO-nya ini tahun lalu, 4 Agustus 2023. Oke, jadi tadi kamu bilang ada rekening tampungan kan? Iya. Ada beberapa yang ditransfer balik. Berapa totalnya di tampung-tampung tersebut? 240. Dari 8,5 M? Iya, jadi sisanya itu 8 miliar, 260-nya itu kemana? Oke, Casey, kamu bilang gara-gara perusahaan kamu bangkrut ya? Perusahaan bangkrut, jadinya tanah yang kita beli itu nggak bisa miliki karena itu milik UNUD. Uang itu tidak dikembalikan. Akhirnya perusahaan
keluarga saya yang di Jimbaran kita tutup karena kita nggak mau lanjut sewanya karena sewanya itu juga eman. Jadi kalau dibilang ruginya melebihi dari 8 miliar ini lebih ya, gitu. Belum lagi, perjalanan waktu dan tenaga, itu nggak bisa dinilai itu loh, Bu. And biaya-biaya pengacara, that's nggak murah juga. So, ya, Bu. Sekarang ini family business kamu sama kakak kamu sama siapa? Sama ibu gitu. Ibu masih ada ibu? Ibu masih ada, 2 kakak saya masih ada. Oke, si Rory ya tadi. Kemarin saya sebenarnya agak sedih sekali karena kakak saya kan stroke. Oh my goodness, yang Rory? Rory stroke 3 kali dari tahun lalu. Dan dia salah satu saksi saya. Dan sekarang saksi yang tinggal tuh kan Pak Gusti. Jadinya saya sampai mikir, masa harus tunggu sampai segininya sih gitu. Gitu, Bu. Sempat berapa minggu yang lalu penyidiknya datang ke rumah karena harus ada penambahan BAP gitu. Saya kasih lihat foto-foto orang-orang ini gitu loh. Syukurnya kakak saya, dia kan stroke-nya di bagian otak kiri. Jadinya kan kadang-kadang kalau otak kiri itu kan you forget memory. Emang komunikasinya tuh dia lagi belajar gitu. Tapi syukurnya dia masih ingat orang-orang ini. Saya sampai bilang, Kak Rory ingat orang ini siapa gitu. Ingat, Kak Rory ingat apa yang dijanjiin gitu. It's just like, saya tahu kejadian ini, maksudnya bukan hanya saya dan keluarga saya mengalami ini, pasti banyak orang gitu loh. Tapi masa sampai segininya sih gitu harus, ya. I know. Dan yang menurut saya apa gini loh, kadang kamu masih advice kan, pokoknya semua berarti ada legalnya, ada paper base-nya. Dan kamu sebetulnya ada semua. Semua ada. Semua ada, bu. Kamu dibohonginnya cuma kasih uang, nggak ada tanda kwitansi dan lain sebagainya. Semuanya ada. Ada surat apa di perjanjian tanda tangan juga ada. Semua ada, jadi, Bu. Nah, jadi memang itu sudah dari awal mereka sudah mau menipu kamu. Iya. Untuk secara logika, Bu, ya. Like, ini adalah, kita kan harus hati-hati, harus pakai dugaan kan. Ini adalah dugaan penipuan dan atau penggelapan. Ini adalah dugaan praktek mafia tanah. Iya. Gitu, like, it's like, kemana saya minta tolong sekarang, Bu, gitu loh. Dan anehnya sekarang, dari tahun lalu saya itu digugat sama salah satu tersangka, Om S. Alasannya itu, dia gugat saya perdata, dengan alasan saya dibilang memaksa, mengancam dia untuk tanda tangan perjanjian. Kalau emang saya ada mengancam, ada memaksa, kenapa nggak dari tahun lalu? Maksudnya tahun-tahun sebelumnya itu saya digugat. Padahal sebelum dia gugat saya tuh, saya, Bu, ya sebagai korban, datang ke rumahnya dia loh, Bu. Untuk menyelesaikan ini dengan baik, mengundang dia untuk di kantor Oknum Notaris PPAT. Karena dia ada utang sama saya juga. Namun dia nggak hadir 2 kali. Tapi setelah itu saya digugat. Saya baru mikir, oh begini ya caranya mereka melemahkan korban, biar nggak fokus di pidananya. Karena jujur dalam proses perjalanan ini, emang korban tuh kunci, Bu. Kunci untuk ngegas, gitu. Nggak bisa mengharapkan pengacaranya aja, karena akhirnya kan saya yang harus bersuara, Bu. Saya harus menjelaskan semua ini. Jadi sekarang saya digugat, Pengadilan Negeri dan Tinggi di Bali memutuskan bahwa Om S ini, tersangka ya, sang maklar, tidak berkewajiban untuk mengembalikan uang dari Mbak HD yang dia udah terima 870, 8,5 miliar ini, uang pinjaman 589, 433. Pokoknya he's free. Dan saya sebagai korban dibilang melawan hukum. Sampai akte pengakuan utang, Bu, itu dibatalkan oleh pengadilan. Aneh kan, Bu? Padahal jujur, Bu, saya dan keluarga saya ada utang sama bank. Kalau kita pinjam, kita harus mengembalikan. Kok bisa orang ini bebas? Bebas dari kewajibannya. It's messed up. It's messed up. This is our system.
And this is very unfair. Very unfair. Especially to people like you yang lebih kecil, yang tidak ada power dan lain sebagainya. Iya, seperti saya tetap bersyukur Bu ya, keluarga saya masih ada uang gitu loh, masih bisa makan, masih bisa bayar listrik, all of that gitu. Tapi kita nggak punya link Bu, gitu. Ngerti. Saya menyuarakan ini, sebenarnya saya udah ikhlas, keluarga saya udah ikhlas, uang tuh nggak akan kembali, ya udah, you know, it's okay. Tapi yang saya tegakkan ya bisa dibilang, ini nggak bisa di-enable, dibiarkan, apalagi dengan orang-orang biasa yang mungkin nggak punya kekuatan financial, mental, it'll break their life, Yes, Bu. true. Like, jadi saya berani viralin diri gitu, Bu. Nah, itu nggak mudah juga, viralin diri. Saya sempat mikir, apa saya harus bunuh diri biar tahu apa konsekuensi, maksudnya Yeah, this is what's happening gitu. Tapi saya saya nggak mau bunuh diri karena satu, kasihan kakak saya, Kak Rory, karena siapa yang terjaga dia, ibu juga. Tapi saya juga mikir, kok saya mati, kasus ini nggak akan jalan, Bu, akan gugur, dan pasti orang-orang yang saya lawan tuh happy-happy aja. It's like, no, you know, I'm stronger than that. So I'm here today, speaking, menyuarakan kebenaran dan ketidakadilan, karena ini hak kita semua. You know, padahal kita semua udah dididik dari kecil, Bu, ya. Kalau kita salah, minta maaf, perbaikin. Kalau kamu pinjem, kembaliin. Kalau rusak, perbaikin. Very simple, you know. It's just so frustrating, Bu. Saya sekarang untuk perdatanya ini, ya saya banding ke kasasi. Saya harap penegak hukum yang mendengar saya, mohon pelajari kasus saya. Pelajari dengan benar, lihat korbannya. Karena kembali lagi perubahan itu kan, I can't do this alone, gitu loh, Bu. Semua mempunyai kekuatan gitu loh. Yeah. Apalagi penegak-penegak hukum gitu. It's just, yeah. I'm sorry. It's okay. Thank you, Bu. Om S ini orangnya powerful di Bali. Masih banyak koneksi-koneksi. Nggak tahu, saya juga rasanya di belakangnya dia tuh yang kuat. Ada ya? Iya. Sebenarnya kalau saya udah menceritakan kasus ini kan, levelnya ini, tapi akarnya itu loh, Bu. Yes. Sebenarnya saya sempat tanya ke pihak bank, karena di pra-peradilan itu kan dari pihak hakimnya minta ke Heksani uang ini kemana aja. Saya kontak pihak bank, saya bilang sebenarnya untuk membuka rekening itu siapa yang mempunyai wewenang. Ya mereka bilang ya sebenarnya polisi, jaksa itu bisa gitu. Sebenarnya kalau nggak harus tunggu dia untuk ditemukan untuk menjelaskan uang ini kemana. Kenapa nggak buka aja rekeningnya dia, tahu aliran uang ini kemana aja. You know, it's like, Kalau saya mau tanya kamu ya, I know this is mungkin pertanyaannya betulnya mubazir ya, in the sense kalau terjadi. Kalau dari awal kamu bawa notaris kamu sendiri, kamu percayai untuk ketemu dengan Om S, HH, Mbak Hade dan lain sebagainya, apakah notaris kamu bisa mengecek kasus tanah di Undip ini yang Undip lagi sorry, Undut ini bisa nggak sih mestinya? Bisa sebenarnya ya? Kalau saya bisa ke masa lalu, Bu, ya, itu juga dalam proses ini saya banyak belajar. Sebenarnya saya sebagai pembeli itu bisa memilih notarisnya kan. Tapi pada saat itu kan saya nggak tahu. Pemilihan tadi masih polos. Masih ya kan? polos, maksudnya nggak punya pengalaman. Saya sempat tanya ke oknum notaris PPAT yang baik-baik. Karena saya pingin tahu salah saya tuh di mana, titiknya itu di mana, biar ini tidak terulang lagi. Ya juga ini pelajaran yang saya dapat juga, Bu.
perjanjian pendahuluan yang saya dikasih oleh oknum notaris PPAT ini, yang tadi itu dia memberikan saya perjanjian di bawah tangan, bukan akte otentik. Awalnya jadi nggak itu, sorry saya boleh. Ya awalnya tuh saya nggak ngerti gitu. Awalnya maksudnya, tapi kan perjanjian ini kan dia yang membuat, dia yang mengetik printnya dalam kantornya dia yang mengungkapkan tanahnya dalam proses sertifikat, sampai ada udah tulisan notaris PPAT-nya. Tapi celahnya dia, setelah saya pelajarin tuh nggak ada kop suratnya, nggak ada stempel namanya, gitu. The only hanya kekuatan, maksud emang dia tuh sebenarnya terbukti dia udah menerima uang tuh ya dari rekening koran. Iya. Jadi sebetulnya dua hal ya, notaris bisa pilih sendiri percaya, dan kedua tadi ini surat kayak begini betulnya hati-hati. Harus hati-hati. Ini nggak legal yang bisa dibawa ke dalam sidang ya. Iya, ya kekuatan hukumnya itu agak lemah. Lebih baik akte otentik gitu. Jadinya apalagi dengan nilai MM-an tuh ya harus akte, dan bukan. Dan mungkin satu hal lagi benar, nggak boleh bayar segitu banyak sebelum aktenya keluar sih. Dan maksudnya pada saat masuk ke kantornya dia tuh saya nggak banyak bertanya, Bu. Gitu. Kamu masih muda, 24 tahun. 24. Saya dikasih perjanjian ini. Saya tidak dikasih fotokopi surat pipilnya, kakaknya Mbak Hade, all of these, maksud detail-detail yang kelewat gitu. And I think also another thing yang mungkin menurut saya harus hati-hati ke depan bagi teman-teman semua di sini adalah ini, this guy. Kamu benar-benar polos, percaya dengan dia bahwa dia di sisi kamu. Iya. Padahal sudah ada satu permainan di belakang, kita nggak tahu gimana, yang dia harus membohongi kamu lah, gitu begitu. That's why banyak orang bilang, it's like, you know, biasanya kan dibilang ya you blame the victim gitu kan. Sebenarnya saya tahu salah saya di mana, Bu, gitu loh. Like I'm learning from my mistake. Like dan nilai ini nggak banyak gitu loh. Apalagi paling sebenarnya sempat ada orang nanya, apa yang kamu paling takut dalam proses ini? Yang paling saya takutin awal tuh ngasih tahu ibu saya, Bu. I know what you mean. Disappointment. Itu benar-benar saya sama kakak saya buat janji jangan kasih tahu mami sampai ini clear. Jadi sampai sekarang? Nggak, ibu udah tahu karena sebelum membuat keputusan untuk tutup perusahaan itu saya udah bingung, Bu, karena udah berapa tahun tuh nggak ada kemajuan. Akhirnya saya bilang ke mami, saya pakai bahasa Inggris karena ibu saya orang Australia tapi dia pinter Indonesianya. I said to her, I have to tell you something, Mom. It's like, what's wrong? Are you sick? Are you pregnant? I was like, no, I have to tell you something, but please don't be upset. Like, I know I'm gonna disappoint you, but I'm trying my best. It's like, what is it? Like, the land that we bought, we got scammed, Mom. We can't get the certificate. I lost that money. Siapa ingin kecewain keluarga gitu loh, Bu, apalagi ibu. Apa tuh uang itu nggak banyak? Uang itu banyak, Bu. You know, itu aduh. Akhirnya ibu bilang, it's okay, you know, yang penting kamu sehat. Dan saya jujur ya, sebelumnya tuh ada orang ngasih tahu, saya bilang aja ke ibu, like, I'm not ready, saya nggak siap, takut saya, you know, takut ibu serangan jantung. Pas saya tahu aja sama kakak saya tahu aja, seperti kita tuh, I don't know kalau ibu pernah ngalamin kehilangan uang sebanyak itu, Bu. It's like, your body is just like, ngerti. Like, dia takut tuh serangan jantung karena ibu udah tua, udah kencing manis, udah, you know, she has her own mental health issues, you know. Tapi setelah saya bilang ke ibu itu, seperti dapat jalan gitu loh, Bu. Jadinya saya, untuk yang lain di luar sana yang mendengar, jangan tutup-tutupin dari orang tua. Bener-bener dibilang kalau kita bilang ke orang tua itu akan dapat jalan juga. Sebelum saya kesini aja saya telepon my mom. I was like, I'm so nervous. It's like, it's okay. You're doing the right thing. Yes. Bukan untuk kita aja, Kes. Yes. Untuk banyak orang, you know. It's like, you show them what you're made of, and kamu asalmu dari mana, gitu loh.
and this is gonna help a lot of people. And I was like, okay. It's aduh. Casey, I wish, we have a solution here for I you. know. Obviously, there's no solution yang langsung cepat dan bisa ada di depan Yeah. mata. I know, Tapi Bu. saya mendoakan kamu ya, agar Makasih kamu banyak, bisa ada Bu. satu solusi terbaik untuk kamu dan sisi keluarga. Terima kasih, Bu. Be strong. Your mom is correct ya. I think this is the test to prove To that you prove. and you're doing something right, bukan doing something wrong. Jadi kamu nggak usah takut, nggak usah Iya. nervous dan lain. Yang penting your mom udah forgive you, right? Forgive me, and she's like She's supporting you. supporting, semua Exactly. keluarga supporting. Yeah. Awalnya jujur kehilangan uang sebanyak ini ya, sempet keluarga itu nggak menyatu gitu loh, Pasti. Bu. Itu. So, tapi setelah sebenarnya dari awal Ibu juga bilang, pertama saya ingin kamu nggak, kesehatanmu tuh utama gitu, karena menjalankan kasus itu Yes. bukan hanya uang aja Yes. keluar, Bu. Mental, like everything Yeah, is yeah. out, and saya sempat sebenarnya udah 2 kali mental breakdown, sampai sempat saya nggak lanjut, Bu. Karena saya sampai nyilet diri, Bu. It's like I had so much pain and disappointment in myself. Nggak tahu cara ngeluarin. Akhirnya saya bilang pengacara saya yang nomor 2, saya nggak bisa lanjut, Pak, gitu. Apa saya cabut aja laporannya? Dia bilang, jangan, Casey, biarin aja. But when I gave up, untungnya saya nggak cabut laporan itu, semesta tuh mempertemukan saya dengan orang-orang ini lagi, Bu. Dan itu yang membuat jiwa saya tuh, aku harus bangkit lagi, coba lagi dengan cara berbeda, kayak ganti lagi pengacara. But yeah, it's been suatu pengalaman yang gimana ya? Saya bilang adventure, it's an adventure. Tapi emang, untuk saya secara pribadi, perjalanan ini ketemu jati diri gitu loh. You really find yourself, like you find who you really are. And yeah, it's just so. Saya harap ya podcast hari ini bisa membantu menyuarakan masalah kamu. Terima kasih, Bu. Kamu udah pernah bawa nih loh? Iya, saya benar-benar bersyukur buat Nilo. Udah, dia ada respon. Dari respon, Okay. dia yang membantu Okay, that's good. menyuarakan Yeah, yeah, yeah. kasus. Saya I juga know her personally, jadi nanti She's- she's good if she can help you. she really helps Yeah. me. Di Indonesia gini loh, Casey, kalau nggak viral nggak bakal diapain, unfortunately. Kemarin saya benar-benar 2 kali pikir, masa aku harus viralin diri sih, masa. Unfortunately. Yeah, but I'm really sangat bersyukur ada Mbok Nilo di Bali. Yeah, yeah. Mbok Nilo, I love you. We love you. Yeah. Panutan bener. Thank you, Casey. Yeah, thank God you bless so you, much. ya. Thank you so much, Bu.